Get away from him! Janet Faye called her a brazen bitch. Who are you? Who are you? The two darkest desires in any human being are to murder and to love, both forbidden and both therefore extremely desirable. Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata. Seorang wanita kesepian yang telah memiliki 2 anak dari 2 pria yang tidak menginginkannya. Hingga akhirnya ia berhasil menemukan pria yang menjadi cinta matinya, yang membuatnya rela melakukan apapun demi selalu bersamanya. Dan terlibat praktik ilmu hitam voodoo untuk mempertahankan keberlangsungan hidup bersama pria pujaannya. Namun, cinta mati berakhir pada hukuman mati dalam sengatan kursi listrik yang mematikan. Martha's execution was one of the most horrific in the history of the death house. It took 4 applications of electricity to finally kill her. Ikutilah kisah nyata ini yang akan kita kupas lebih dalam lagi dalam tayangan dokumenter khas K Channel. Selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K Channel, Membuka Jendela Dunia. Perang Dunia II baru saja berakhir, namun awan gelap masih menyelimuti negara ini. Banyak wanita masih merasa hancur karena suami, ayah, kakak dan adik laki-laki mereka telah gugur di medan perang. Sehingga banyak dari mereka menjadi janda yang berjuang untuk bertahan hidup dengan anak-anaknya dan mencoba mencari kesempatan untuk dapat menemukan kembali cinta kedua. Tetapi di masa seperti ini, ada seorang wanita yang telah lama kesepian, justru tega melakukan kejahatan keji pada para janda tersebut demi untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupannya yang baru, yang tidak lagi kesepian setelah ia menemukan seorang pria yang menjadi kakaknya sekaligus menjadi cinta matinya. Tetapi kemudian cinta matinya telah membawanya pada kematiannya sendiri dengan begitu tragis. Sebelum ia menyebut kematiannya di kursi listrik, ia sempat menuliskan surat untuk diberikan kepada pers, khususnya dari media Daily News, New York Post, dan Mirror, yang menurutnya selalu memberitakan hal yang menyakitkan tentang dirinya. Dalam suratnya, ia mengatakan, "Kisahku adalah kisah cinta, namun hanya merekalah yang tersiksa oleh cinta yang dapat memahami apa yang kumaksud. Aku tidak berperasaan, aku bodoh, aku dungu. Aku adalah wanita yang memiliki cinta yang besar dan akan selalu memilikinya. Ruang kematian hanya memperkuat perasaanku terhadap Raymond." Hi, I'm Vinko Poser from Perth, Western Australia. You are watching the famous documentary K Channel from Indonesia. Martha Beck lahir dengan nama Martha Jewel Seabrook pada tanggal 6 Mei 1919 di Milton, Florida. Ia adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Saat ia berusia 10 tahun, ayahnya meninggalkan keluarganya, hingga sang ibu harus membesarkan anak-anaknya sendirian. Sejak kecil,
Martha mengalami kondisi kelenjar yang menyebabkannya tumbuh lebih cepat secara fisik daripada kebanyakan anak-anak. Pada usia 10 tahun, dia memiliki tubuh seorang wanita dan dorongan seksual orang dewasa. Namun sayangnya, dia sudah gemuk pada usia tersebut dan menjadi bahan ejekan, tidak hanya dari teman-teman sekelasnya, tetapi juga dari ibunya yang mendominasi. Dalam persidangan pembunuhan Martha pada tahun 1951, dia mengatakan bahwa kakaknya melakukan kekerasan seksual terhadapnya saat usia dini. Namun ketika dia memberitahu ibunya tentang kejadian tersebut, ibunya malah menyalahkan Martha dan memukulinya. Sejak saat itu, ibunya selalu mengikuti Martha kemanapun dia pergi, untuk memastikan bahwa Martha tidak dekat dengan anak laki-laki manapun. Sepanjang masa remajanya, Martha menjadi fokus lelucon dan hinaan kejam yang membuatnya semakin mengurung diri. Dia menjadi penyendiri dan hampir tidak memiliki teman seusianya. Martha was the object of cruel jokes from the time she was young because she was this large, obese person. Pada tahun ini, Martha lulus dari sekolah keperawatan di Pensacola. Namun karena penampilannya, ia tidak dapat memperoleh pekerjaan di bidang keperawatan. Ia terpaksa bekerja sebagai pengurus rumah duka di rumah duka setempat untuk mempersiapkan jenazah perempuan untuk dimakamkan. Martha yang sudah merasa terasing dan kesepian, kini ia merawat jenazah setiap saat, siang dan malam. Kini ia merasa semakin kesepian karena ia hidup bersama orang-orang yang telah meninggal. Martha yang depresi dan sangat ingin memulai hidup baru, lalu ia pindah ke California. Ia segera mendapat pekerjaan di Rumah Sakit Angkatan Darat sebagai perawat. Pada malam hari, Martha sering mengunjungi bar-bar di kota itu. Di sini, ia mulai hidup bebas, berkencan dan tidur dengan beberapa tentara yang ditemuinya di bar. Akibatnya, salah satu dari kencannya itu membuatnya hamil. Tetapi si pria adalah seorang tentara yang sama sekali tidak tertarik padanya. Dan ketika tentara itu mengetahui Martha hamil, ia mencoba mengakhiri hidupnya dengan melemparkan dirinya ke teluk di dekatnya. Tentu saja hal itu membuat Martha kecewa dan sangat malu bahwa seorang pria lebih baik mati daripada menikahinya. Kemudian ia kembali ke Florida dalam keadaan tertekan dan sendirian. Di kampung halamannya di Milton, Florida, Martha mengarang cerita untuk menjelaskan kehamilannya, bahwa ia telah menikah dengan seorang perwira angkatan laut di California, namun sang suami tewas dalam pertempuran. Cerita itu bahkan dimuat di koran lokal. Martha menerima banyak perhatian dan simpati atas kehilangan suaminya. Lalu pada musim semi 1944, ia melahirkan seorang bayi cantik yang diberi nama Willa Dean. Beberapa bulan kemudian, ia berkencan dengan seorang sopir bis bernama Alfred Beck. Lalu, Martha hamil lagi. Alfred menjadi merasa sangat bersalah atas kehamilannya. Kemudian dengan berat hati, ia akhirnya menikahi Martha pada akhir tahun 1944. Disinilah ia memperoleh namanya menjadi Martha Beck. Tetapi 6 bulan kemudian, Alfred menceraikannya. Dan Martha kembali hidup sendiri. Tetapi kali ini berbeda, karena ia memiliki 2 anak yang harus dirawatnya. Pada awal tahun 1946, ia akhirnya mendapatkan pekerjaan di Rumah Sakit Pensacola untuk anak-anak. Martha sebenarnya adalah seorang perawat yang sangat baik. Ia menganggap pekerjaan dan tanggung jawabnya dengan sangat serius, tanpa memikirkan diri sendiri dan ingin mempersiapkan diri untuk profesi ini. Bukan untuk keuntungan materi, tetapi untuk tujuan membantu kemanusiaan dan memberikan pelayanan kepada orang lain. Dan hal itu akhirnya membuat Martha
menerima promosi menjadi kepala perawat di rumah sakit. Walaupun Martha berhasil dalam pekerjaannya, tetapi ia tetap tertekan dan menambahkan hari ketika ia dapat memiliki seorang pria untuk dirinya sendiri. Seorang pria yang akan memberinya kepuasan seksual, persahabatan, dan yang terpenting, jenis cinta yang telah ia baca selama bertahun-tahun di ratusan majalah dan novel-novel romantis favoritnya sebagai pelipur lara hatinya yang merasa kesepian. Kemudian rekan kerjanya menyarankan Martha untuk bergabung dalam klub Lonely Heart, semacam kolom iklan mencari jodoh di sebuah tabloid. Di sini ia harus mengisi formulir dan mengirimkannya pada tabloid tersebut melalui pos untuk dipublikasikan. Martha berpikir bahwa ukuran tubuhnya yang obesitas akan menyulitkannya dalam mencari cinta di kolom Lonely Hearts. Karena itu, Martha tidak menyertakan detail berat badannya yang mencapai 110 kg itu. Dan ternyata hal itu membuahkan hasil. Karena ada seorang pria di New York tertarik pada iklannya dengan mengirimkan surat pada Martha. Keduanya mulai saling membalas surat dan menjadi terpesona. Terutama Martha. Ia begitu sangat berbunga-bunga setiap membaca balasan surat yang begitu puitis dari pria itu. Bahkan suratnya selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Hingga Martha mengirimkan beberapa helai rambutnya dalam balasan suratnya sesuai permintaan si pria yang mengatakan ia begitu terobsesi oleh Martha. Ia membayangkan mencium dan membelai rambut Martha. Untuk itulah ia meminta beberapa helai rambut Martha agar ia bisa merasakannya lebih nyata. Ternyata rambut indah Martha yang dikirimkan padanya berhasil membuat pria di New York ini datang ke Florida untuk menemui Martha. Martha begitu senang sekaligus berdebar kencang. Ia khawatir bahwa tubuh besarnya itu akan membuat si pria tidak lagi tertarik padanya. Namun pria itu adalah Ray Fernandez. Ia sesungguhnya bukanlah pria yang ingin mencari cinta dari wanita, tetapi ia mengejar uang dari wanita. Ray memang sedikit terkejut melihat tubuh Martha yang begitu besar, tetapi ia tidak mempedulikannya. Ia hanya sedikit terganggu bahwa Martha memiliki 2 anak yang tinggal bersamanya. Tetapi Martha dengan begitu cepat ia jatuh cinta pada Ray saat pertama kali mereka bertemu. Ia sungguh ingin mencintai dan dicintai oleh Ray Fernandez. Dan dia akan mengorbankan segalanya untuk Ray. He was a very smooth talking man. Very polished, quite gentlemanly. Seemed to be quite a worldly fellow. She fell for him very quickly. She wanted to have a relationship with him. She didn't know who he really was. Menurut sutradara Hollywood Todd Robinson yang membuat film kisah nyata tentang Martha Beck, yang juga cucu dari salah seorang detektif yang menangani kasus Martha Beck dan Ray Fernandez, kakeknya menceritakan bahwa Martha sangat terobsesi pada Raymond Fernandez setelah pertemuan pertama mereka. Dalam pertemuan pertama Martha dan Ray, mereka bercinta untuk pertama kalinya. Dan Martha merasakan puncak kepuasannya begitu dahsyat yang pernah ia rasakan selama hidupnya. Martha said that they had sex on the first night and it was the best sex she'd ever had. And it was a revelation to her. And really just became instantly bonded to him. Sementara Ray, bagaimanapun, ia masih memikirkan rencananya untuk menipu Martha yang mudah tertipu. Ray was after the money. He was after the gold. That's what he desired. Ray ingin tahu aset Martha untuk menentukan apakah Martha sepadan dengan usahanya. Lalu mereka menghabiskan waktu bersama selama beberapa malam dan bercinta beberapa kali setiap malamnya. Ray kemudian mengetahui bahwa Martha bukanlah wanita yang memiliki uang banyak, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke New York. She was a mark for him. She was prey. She was somebody to try to take advantage of.
And when he saw that she didn't really have a lot of money, he wasn't as interested. Dan untuk menenangkan hati Martha, ia mengatakan bahwa ia memiliki bisnis yang harus dijalankan di New York. Dan ia akan segera mengirimkan uang pada Martha agar Martha dapat menyusul ke New York dan tinggal bersamanya. Martha yang sedang jatuh cinta menafsirkannya bahwa itu adalah sebuah lamaran. Sehingga setelah Ray kembali ke New York, Martha kemudian memberitahu semua orang bahwa ia akan menikah lagi dengan seorang pengusaha dari New York. Acara bridal shower pun dipersiapkan untuk menghormatinya sebagai calon pengantin wanita. Tetapi tepat di saat ia merasakan bahagia di tengah acara bridal shower, ia menerima surat dari Ray yang mengatakan bahwa Martha telah salah mengartikan hubungan mereka. Ray menegaskan bahwa mereka sebaiknya tidak bertemu lagi. Seketika itu juga, kebahagiaan Martha kini berubah menjadi air mata. Martha yang tengah patah hati oleh sang pujaan hati yang tidak menginginkannya lagi dengan alasan yang tidak pasti. Kini, ia juga dipecat dari pekerjaannya dengan alasan yang tak pasti. Namun hal itu telah membuatnya bertekad untuk memperjuangkan cintanya. Lalu, ia pergi ke New York untuk menemui Ray. Dan pada 14 Januari 1948, Ray dikejutkan dengan kedatangan Martha tepat di depan pintu apartemennya. She showed up on his doorstep. Now, this was a bit of a shock to him. Namun, yang lebih mengejutkannya lagi, ia membawa serta kedua anaknya untuk pindah dan tinggal bersama Ray. Untuk menghindari Martha tinggal bersamanya, lalu Ray beralasan bahwa sebenarnya ia senang Martha datang menemuinya, tetapi ia keberatan dengan hadirnya dua anak-anak Martha. Selain pemilik apartemen melarang ada anak-anak tinggal di sana, Ray juga ingin fokus pada hubungannya dengan Martha, tanpa ada anak-anak yang mengganggu. Dan disinilah Martha harus memutuskan ia akan memilih anak-anaknya atau Ray. So this is an amazing moment where she has to make this decision between this man that she hardly knows and these children that she has. She just picked them up and took them to the Salvation Army and dropped them off and never looked back. Kemudian Ray berpikir bahwa pengorbanan Martha untuknya dengan menelantarkan kedua anaknya demi untuk bersamanya adalah sebuah tanda pengabdian yang sangat menyentuh hatinya. She is so committed to this romantic illusion of who he is and what their relationship can be that she agrees to abandon her children. Out of her life. And in fact, Martha never referred to them again, never spoke to them again. That was the trade that she was willing to make for love. Dan dari sinilah Ray mulai terbuka menceritakan semua tentang dirinya pada Martha. Untuk sobat semua, sebelum lanjut ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya, agar tak ketinggalan update kisah nyata tak biasa dari K-Channel selanjutnya. Raymond Martinez Fernandez, atau yang lebih dikenal sebagai Ray Fernandez, lahir di Pulau Hawaii pada tanggal 17 Desember 1914. Orang tuanya berasal dari Spanyol, namun kemudian pindah ke Connecticut, Amerika Serikat ketika Ray berusia 3 tahun. Pada tahun 1932, Ray memutuskan untuk pergi ke Spanyol dan bekerja di pertanian milik pamannya.
Saat usia 20 tahun, ia menikah dengan wanita lokal bernama Encarnacion Robles dan memiliki 4 anak. Lalu setelah Perang Dunia berakhir, ia kembali ke Amerika untuk mencari pekerjaan dengan meninggalkan istri dan 4 anak-anaknya. Ray berada di kapal menuju Alabama, dan ketika kapal itu sampai di pelabuhan, ia melakukan hal yang bodoh. Ia mencuri sejumlah pakaian dan barang-barang yang berada di gudang kapal. Ketika ia mencoba melewati bea cukai, ia langsung ditangkap dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara di Florida. Selama di penjara, ia menjadi teman satu sel dengan seorang pria Haiti. Pria itu adalah seorang pengikut agama kuno, Vodun, dan ia memperkenalkan Ray pada praktik voodoo. Ray sangat tertarik, bahkan ia sungguh-sungguh mempelajarinya, hingga ia benar-benar jatuh ke dalam sisi gelap voodoo dan percaya bahwa ia adalah seorang pendeta yang dapat memperoleh kekuatan mistiknya dari roh. His cellmate was a black man who identified himself as a Haitian and a practitioner of voodoo. And it was during this time that Raymond reports the secrets of voodoo were passed on from his cellmate to him, and that he became an adept at voodoo practices. The thing most commonly associated with voodoo is voodoo dolls. And the point with voodoo dolls is that you can not only stick pins in them, but you can do anything to them. And that their manipulation can be not only violent, but it can be pornographic. Voodoo is primarily a possession cult religion. There's a mutation of it called hoodoo. And hoodoo really relies more on controlling people at great distances. And so it seems to me that these were the sort of things that Raymond Fernandez embraced. Setelah 1 tahun mendekam di balik jeruji besi, kini ia dibebaskan, lalu pergi ke Brooklyn untuk tinggal dengan saudaranya. Di sini, Ray mulai mengunci diri di dalam kamarnya. Ia mulai menyurati lusinan surat penuh rayuan pada para wanita yang mengiklankan dirinya di kolom Lonely Hearts. Ray akan selalu meminta pada para wanita itu untuk mengirimkan helaian rambut padanya, dan Ray akan menggunakannya untuk ritual voodoo agar bisa memperkuat kendali supranaturalnya. Ray juga akan membubuhkan bubuk bermantra pada setiap surat-surat yang ia kirimkan. He would concentrate on the woman that he had sent the letter back to make her do what he wanted her to do. Sometimes he would put some powder in the letter as well, or dust the letter with this powder, which he bought from a Jamaican woman in Harlem. Kemudian Ray akan menemui para wanita itu yang termakan pujuk rayunya, lalu bercinta dengan mereka, yang rata-rata menganggap bahwa Ray memberikan kepuasan paling puncak di atas ranjang, hingga mereka bersujud di kakinya yang telah terjerat oleh sentuhan erotis Raymond. That he had acquired magical powers, and that one of the most important of these magical powers was the ability to attract love. Disinilah ia akan mencuri uang, perhiasan atau apapun yang bisa dia gelapkan. Kemudian dia akan menghilang selamanya dari puluhan wanita yang telah menjadi korbannya. Dan setelah Ray secara jujur menceritakan semuanya pada Martha, ia begitu terkejut atas reaksi Martha yang di luar dugaannya. Sekaligus, itu menjadi hal yang mulai membuat Ray jatuh hati pada Martha. Martha, rather than rejecting Ray Fernandez, embraces him. When Beck became aware that Fernandez was conning women out of their money, it didn't repel her. It bonded her to him. She liked the idea of taking advantage of women. She didn't like women. She was angry at them. This afforded her an opportunity to get even with all the slender women that got the guys. She says, well, that's a good idea. I can be your sister.
Dan dari sinilah mereka mulai menjadi partner kejahatan yang selanjutnya akan menjadi pasangan yang mematikan. Setelah Martha menyingkirkan anak-anaknya pada 25 Januari 1948, Martha dan Ray mulai menyusun rencana. Mereka mulai mencari para wanita kesepian yang mengikankan dirinya di kolom Lonely Hearts. Martha akan membantu Ray mengetikkan semua surat-surat pada calon mangsanya. Dan saat mereka bertemu, Ray akan mengenalkan Martha sebagai adiknya pada setiap wanita yang menjadi mangsanya. Sehingga si wanita akan mengizinkan Martha bergabung dengan mereka dan bahkan serumah dengan mereka. Martha kini bergabung untuk melakukan ritual voodoo bersama Ray setiap saat demi melancarkan permainan mereka. Dan rupanya Martha sangat tertarik dengan praktik voodoo ini. She was attracted to all that. The edginess of it, the voodoo, it was all mystical, mystique. That was very attractive to her. It was getting her out of the ordinary and putting her in something extraordinary. Voodoo became an obsession in American culture in the 1930s. And its rise in popularity as a subject was really an aspect of the bad times of the Depression. The rituals of voodoo and hoodoo that Ray embraced and talked about openly was something else that was very new to the American popular culture. It was later embraced in movies and so forth. It's where we get our zombie culture from, really. So combined with their sort of sexual aspects, the fascination with this sort of black magic, this occult sort of layer on the whole story was really fascinating to a hungry American public. Mereka berdua semakin meyakini ritual voodoo ini memberikan kepuasan bagi mereka di atas ranjang dan memberikan kekuatan pada mereka dalam mengendalikan para korbannya. In fact, a universal part of magic, it's called sympathetic magic. If you do something to either a body part or a material object that belonged to a person, you're doing something to that person herself. He was really only interested in this concept of power, that you could have power over people. Karena mereka tidak pernah melaporkan Ray dan Martha. Seperti pada korban, seorang guru yang bernama Esther Heady. Ia seorang janda yang kemudian dinikahi oleh Ray dan disaksikan oleh Martha yang mengaku sebagai adiknya pada tanggal 28 Februari 1948. Lalu kemudian Ray dan Martha segera menghilang setelah Esther tidak mau menyerahkan dana pensiunnya. Tetapi mereka berhasil mencuri ratusan dolar dari Esther dan mencuri mobilnya. Hal yang sama juga dialami oleh Martha Young dari Arkansas. Kali ini, Ray memberinya obat dengan dosis tinggi hingga ia pingsan, lalu menaruhnya di bis dengan tujuan ke Little Rock. Ray dan Martha kemudian pergi dan berhasil mengasak uang sebesar $4,000. Ray dan Martha kembali ke New York dan mereka melanjutkan aksinya mencari para janda kesepian yang ada di kolom Lonely Hearts. Many of these women were too embarrassed to go to the police. They were ashamed that they had been taken. They didn't want to be viewed as sexual victims. And so this again made it easy for him to get away with it. Musim dingin telah tiba dan uang mereka kini mulai menipis. Tak lama kemudian, mereka menerima surat dari Janet Fay, seorang janda berusia 66 tahun yang tinggal di Albany, New York. Ray dan Martha segera memulai permainannya. Setelah beberapa minggu saling mengirimkan surat, Ray dan Martha tiba di Albany pada 30 Desember 1948. Mereka menginap di sebuah hotel sebagai Tuan dan Nyonya Fernandez. Keesokan harinya, Ray menemui Janet dan beberapa hari kemudian
Ray memperkenalkan Martha pada Janet sebagai adiknya. Martha always went with Ray as his sister. Mereka pun makan malam bersama dengan suasana penuh keakraban. Lalu Ray melamar Janet. Dan tanpa berpikir panjang, Janet menerima lamarannya. Dan Janet mempersilahkan Ray dan Martha untuk tinggal bersama di apartemennya. Pada malam ini, sesuatu yang mengerikan terjadi. Martha yang lelah melihat sang kekasih hatinya selalu merayu para wanita. Kini, ia benar-benar terbakar api cemburu ketika melihat Ray dan Janet sedang bermesraan di kamar mereka. Seketika itu juga, Martha segera bereaksi dengan penuh amarah. Janet Faye called her a brazen bitch. All the time, she could see that he was having relationships with these women. When she'd step out the door, he would have sex with them. On a number of occasions, she was no longer able to conceal. Martha was getting angrier and angrier because Ray had to play his role. He had to play the role of the lovesick man. And it just absolutely pushed her rage buttons, and she just hated this. Martha loved Ray. She did not want to share Ray with anyone, and it led to explosive results. At which point she becomes so enraged that she picks up a hammer out of a toolbox and strikes Janet Faye for the back of the head, crushing her skull. She was bleeding profusely. It was a head wound, but she wasn't dead. And at that point, Martha Beck says to Ray, "You have to finish it." And so Ray took that bloody hammer, took Janet Faye's scarf, and twisted it slowly until he strangled her to death. Come on, feel it. So Ray ultimately strangled her to death, and in the process, even her dentures popped out. Keesokan harinya, Ray dan Martha membeli sebuah peti untuk menaruh mayat Janet. Lalu beberapa hari kemudian, mereka menguburnya di ruang bawah tanah di sebuah apartemen yang mereka sewa. Seminggu kemudian, Ray dan Martha menguangkan cek Janet Faye. Lalu mereka mengetik surat mengatasnamakan Janet Faye pada keluarga Janet, yang menyatakan bahwa Janet telah hidup bahagia bersama Martin dan akan segera pindah ke Florida. Tetapi kali ini Ray dan Martha telah melakukan kesalahan penting. Karena tergesa-gesa, Ray dan Martha lupa bahwa Janet tidak memiliki mesin tik. Dan keluarga Janet tahu pasti bahwa Janet tidak bisa mengetik. Dari sinilah kemudian keluarga Janet segera melaporkannya pada polisi. Sementara Ray dan Martha melanjutkan perjalanannya menuju ke Michigan, di mana korban berikutnya sedang menunggu. Wanita itu bernama Delvin Downing, seorang janda berusia 41 tahun dengan satu anak yang masih kecil berusia 2 tahun. Delvin mengenal Ray sebagai Charles, seorang pengusaha sukses di bidang perdagangan ekspor, duda yang mempunyai kecintaan pada anak-anak, seperti yang diceritakan Ray dalam surat-suratnya pada Delvin. Ketika mereka bertemu pada akhir Januari 1949, Ray membawa serta Martha pada pertemuan pertamanya. Delvin sangat terkesan pada Ray. Ia meyakini bahwa ia memiliki masa depan bersama Ray. Delvin menyukai sikap Ray yang sangat sopan dan perhatiannya pada putri kecilnya, Rainil. Delphine believed that she finally had found a husband, she had found a father for her young child, her life's problems were solved, she would live happily ever after. She didn't know what she was in for, she didn't know what her child was in for. Delvin mempersilahkan Ray dan Martha untuk tinggal di rumahnya. Dan pada malam harinya, Delvin dan Ray bercinta secara diam-diam. Lalu pada pagi harinya,
Delphine terlihat begitu ceria. Kebahagiaan yang dirasakannya terpancar di wajahnya. Karena ia mengira bahwa ia telah mendapatkan lelaki yang didambakannya. Tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika ia masuk ke kamar mandi, ia melihat Ray tanpa memakai rambut palsunya. Ia melihat Ray yang botak dengan bekas luka yang buruk di atas kepalanya. Delphine sungguh terkejut, kecewa dan marah. Ia mulai menuduh Ray sebagai seorang penipu. Who are you? Who are you? She came upon Ray without his toupee, and this absolutely stunned her. She could see that this man was a fraud, that she was being duped, and she became furious, and she tried to throw him out of the house. When he was a young man, when he was on a ship once, a hatch of the ship closed on the top of his head, and the accident was so severe that he lost a lot of his beautiful, dark, thick hair. And that had a profound effect on him. There was this self-loathing part of him, this man that felt ugly and destroyed. Kemudian Martha mencoba menenangkan Delphine dan memberinya pil tidur. Setelah pil itu bekerja, Martha segera menyuruh Ray untuk membereskan Delphine sebelum ia terbangun. Lalu Ray mengambil pistol milik mendiang suami Delphine, menutupnya dengan handuk dan menarik pelatuknya ke arah kepala Delphine. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata putri kecilnya menyaksikan seluruh kejadian tersebut. Ia terus menangis. Martha mencoba menenangkan Raynell sepanjang hari, tetapi ia terus menangis. Hingga Ray tak tahan lagi dan menyuruh Martha untuk menyingkirkannya. And it was at that point that Martha took the child to the basement and drowned her in a tub. Martha became so evil through her relationship with Fernandez, she actually killed the little toddler child of one of her victims. Completely heartless. Setelah Ray dan Martha mengakhiri hidup seorang ibu dan anaknya, mereka tidak segera melarikan diri, tetapi mencari uang dan mengumpulkan barang-barang berharga apapun yang bisa dibawanya. Lalu pergi ke bioskop menonton film sambil menikmati popcorn dan minuman soda. After the double murder of this woman and her child, Ray and Martha go to the movie. Once you've sold your soul, you might as well sell your soul for a big treasure rather than a small one. So he worked his way up from just fleecing the lovelorn out of their incomes to killing them. They thought they were powerful because of the voodoo itself. They probably saw themselves as kind of more special than anybody else. That they could do this with impunity, that they actually could get away with it. Saat Ray dan Martha berada di bioskop, tetangga Delphine merasa curiga. Karena 2 hari ini mereka tidak pernah melihat Delphine dan putrinya sejak ada 2 orang asing itu berada di rumahnya. Lalu mereka segera menghubungi polisi. Dan ketika Ray dan Martha kembali ke rumah itu, tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan polisi. When the police came in, the first thing was not after Delphine. They came in to say, have you heard of Janet Fay? And it was only then that they said, we're going to search this place. And they went down in the cellar when they went through the building and they saw wet cement. So they knew that something had been buried there. Malam itu juga, Ray dan Martha segera ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan mereka berdua akhirnya mengakui semua perbuatannya. He said, I am no ordinary criminal. I am an agent of the voodoo powers. That I have special powers, special attraction over women.
and I am not in the category of a common criminal. My grandfather spoke about Fernandez and Beck in fragments. He seemed a little perplexed by the fact that they really didn't seem to show any empathy for their victims. These were people who were sort of textbook narcissists, and they were just really obsessed with their own relationship and their own needs. Keesokan harinya, kasus pembunuhan Lonnie Hart menjadi berita utama nasional yang muncul di halaman pertama setiap surat kabar kota besar. Para fotografer terus mengikutinya untuk mengambil foto pasangan pembunuh yang menghebohkan ini. Rata-rata, koran-koran menyebut Martha sebagai si gembrot, si cengeng, si pemarah dengan berat 100 kg, dan istilah-istilah memalukan lainnya. Tekanan publik semakin meningkat yang menuntut Ray dan Martha untuk mendapatkan hukuman mati. Tetapi di Michigan tidak ada kursi listrik. Lalu atas kesepakatan dari Gubernur New York dengan negara bagian Michigan yang dibuat oleh jaksa wilayah, mereka akhirnya membebaskan tuntutan pidana atas pembunuhan Downing dan mengizinkan New York mengekstradisi si para terdakwa untuk menghadapi tuntutan atas pembunuhan Janet Faye. New York detectives had found the body of Janet Faye cemented in the floor of a building. Hari ini, Ray Fernandez bersaksi di gedung pengadilan yang penuh sesak oleh orang-orang yang ingin menyaksikan persidangan. Di sini, Ray mengakui bahwa ia tidak terlibat dalam melenyapkan nyawa Janet Faye. Dalam interogasi di kantor polisi, ia mengaku ia yang melakukannya hanya untuk melindungi kekasihnya, Martha, karena ia sangat mencintainya. No matter how fat she was, no matter how bad she was. He loved her, no matter what. Dalam persidangan, Ray juga menceritakan hal-hal sensual seperti bercinta dengan cara-cara yang tidak biasa pada semua korbannya. Fernandez was sort of seduced by the dark side, almost the Hollywood side of voodoo. And over time, he began to think that he could actually seduce women, make love to women, as he characterized it, from great distances. Namun jaksa Edward Robinson langsung mengangkat fakta tentang korban-korban lainnya, yakni Jane Thompson, Delvin Downing, Renelle Downing, dan Myrtle Young. Semuanya meninggal setelah bertemu dengan Raymond Fernandez. Sementara Martha, ia bersaksi pada tanggal 25 Juli 1949. Ia menceritakan kisahnya dari sejak kecil hingga ia bertemu Ray dan menelantarkan 2 anaknya. Martha juga menjelaskan secara rinci tentang kehidupan bercintanya yang memuaskan dengan Ray melalui praktik voodoo dan betapa Martha sangat mencintai Ray. Ray took on an entirely different persona, endowed with all of the virility of his voodoo traditions. He believed in the power of voodoo. He believed that it gave him incredible virility. He believed that it gave him the ability to control and possess people. Over and over again, he seduced and took advantage of lonely women. It became one of the trials of the century because it detailed so much of the kinky nature of their relationship, how it was rooted in these rituals of voodoo. He boasted openly about his sexual prowess from his voodoo rituals and how he was able to seduce these women and please these women. The concept of Ray's power over women was made quite clear by Martha in the court. She couldn't try to blame him for things because he would kill her there and then in court because he had control over her. Setelah 44 hari kesaksian di persidangan, akhirnya, kini saatnya hakim memutuskan bahwa Martha Beck dan Raymond Fernandez dijatuhi hukuman mati. After a salacious trial that lasted 44 days, Fernandez and Beck were ultimately convicted of capital murder in the first degree. Beberapa lama kemudian, tanggal eksekusi
ditetapkan pada 8 Maret 1951. Dan saat hari itu tiba, sepanjang hari, Martha menyantap berbagai makanan lezat yang diinginkannya pada saat sarapan, makan siang, dan makan malam. Sementara Ray, ia hanya memakan telur, kentang, coklat, dan cerutu Kuba. Pada pukul 11 malam, Ray dikeluarkan dari selnya menuju ruang kematian, di mana sebuah kursi listrik dengan sengatan mematikan telah menantinya. Sebelum kursi listrik itu mengakhiri hidupnya, ia mengatakan, ia ingin berteriak, "Aku mencintaimu, Martha," dan untuk publik, mereka tahu apa tentang cinta. Sementara Martha, sebelum ia dinyatakan meninggal pada pukul 11:24 malam, ia mengatakan hal yang sama, bahwa hukuman mati ini hanya memperkuat rasa cintanya pada Raymond Fernandez. Martha's execution was one of the most horrific in the history of the death house. It took 4 applications of electricity to finally kill her. She struggled a great deal before she ultimately was pronounced dead. They were executed on the same day, and from Martha's point of view, with no regrets. She was very happy to follow her lover Raymond, not only here on earth, but to hell and beyond. Bagaimana menurut Sobat K semua? Silahkan berbagi pendapatnya secara bijak ke dalam kolom komentar. Dan berikut sejumlah referensi dalam dokumenter kisah nyata K Channel kali ini. Serta nantikan kisah nyata lainnya yang berbeda selanjutnya. Hanya di K Channel, membuka jendela dunia.